Selamat datang pada video kami. Kami akan mempresentasikan sebuah simulasi krisis dalam pelaksanaan Total Asset Management atau TAM. Sebelum kami memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Delima Samosir, NPM 24 10 10 114. Perkenalkan, nama saya Nadia Alifa Putri, MPM 24 10 10 120. Perkenalkan, nama saya Alia dengan NPM 24 10 10 123. Perkenalkan, nama saya Sangat Imal Sepera dengan NPM 24 10 10 136. Perkenalkan, nama saya Ridwan Wan Setiawan, NPM 24 10 10 135. Pada sebuah kilang minyak, kami berperan sebagai manajer perawatan yang harus mengambil keputusan penting saat itu juga, terkait temuan korosi internal pada kolom instalasi utama. Video ini akan membahas analisis finansial, analisis keselamatan, hingga keputusan akhir yang kami ambil sebagai manajer perawatan. Ada 6 bagian utama yang akan kami bahas. Pertama, latar belakang situasi TAM. Lalu yang kedua, masalah yang ditemukan tim inspeksi. Lalu yang berikutnya, dilema antara dua opsi keputusan. Keempat, analisis finansial menggunakan pendekatan expect monetary value. Kelima, analisis keselamatan dengan prinsip alat. Dan terakhir, keputusan final beserta strategi mitigasi yang kami rekomendasikan kepada direktur utama. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami, Nadia Alifa. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang TAM. Sebagai konteks, kami memimpin pelaksanaan TAM pada kilang minyak bernilai 100 miliar rupiah dengan total durasi pengerjaan 25 hari. Saat krisis ini muncul, proyek sudah berjalan sampai hari ke-12. Tepat di pertengahan proyek, pada titik inilah tim inspeksi mendatangi kami dengan sebuah laporan yang mengubah seluruh rencana kerja. Selanjutnya itu ada masalah yang ditemukan. Temuan tim inspeksi sangat serius, yaitu kolom distilasi utama mengalami korosi internal yang parah, dan ini tidak terdeteksi sebelum pabrik dibongkar. Artinya, kerusakan ini baru terlihat setelah kolom dibuka untuk pemeriksaan langsung. Ini menjadi kritis karena kolom distilasi beroperasi pada tekanan dan suhu tinggi, sehingga korosi internal yang parah dapat melemahkan struktur dan menjadikannya titik kegagalan paling berisiko di seluruh sistem kilang. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Ridwan Mohan Setiawan. Dilema keputusan. Dua opsi ini sangat kontras. Opsi A berarti memperbaiki sekarang juga. TAM akan molor 4 hari dengan kehilangan potensi pendapatan 20 miliar rupiah dan biaya material membengkak 2 miliar rupiah. Opsi B berarti menunda perbaikan sampai TAM berikutnya 3 tahun lagi dengan hanya bukan tambal sulam sementara. Secara biaya dan waktu, opsi ini terlihat aman sekarang, tapi membawa risiko sebesar 35% kilang bisa meledak atau bocor dalam 3 tahun ke depan. Analisis finansial atau EMV. Untuk membandingkan kedua opsi secara objektif, kami menggunakan pendekatan Expected Monetary Value atau EMV. Biaya opsi A bersifat pasti, yaitu 20 miliar rupiah. Sementara itu, opsi B membawa probabilitas 35% insiden katastrofik dengan estimasi total kerugian apabila terjadi sekitar 170 miliar rupiah. Mencakup kerusakan aset, gangguan operasional, dan liabilitas hukum. Dengan perhitungan ini, EMV opsi B mencapai sekitar 59,8 miliar rupiah. Jauh lebih besar dibandingkan biaya opsi A. Selanjutnya yaitu analisis sensitivitas atau break even.
Agar tidak tergantung pada satu asumsi saja, kami juga melakukan analisis titik impas. Sebagai contoh pertanyaannya, berapa nilai minimum kerugian akibat insiden? Agar opsi B baru setara dengan ekonomi dengan opsi A. Jawabannya, hasilnya adalah 66,86 miliar rupiah. Jika dibandingkan dengan nilai aset kilang saja jauh di atas titik impas tersebut. Artinya, bahkan dengan asumsi paling konservatif sekalipun, opsi A tetap menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Selanjutnya yaitu tentang matriks risiko, yaitu keselamatan. Selain dari sisi finansial, kami juga mengevaluasi risiko ini melalui matriks risiko standar yang mengkombinasikan likelihood atau kemungkinan kejadian dengan konsekuensi atau tingkat kesepakatan dampaknya. Pada opsi B, likelihood tergolong likely dengan probabilitas 35% dalam 3 tahun dan konsekuensinya tergolong katastrofik dengan berpotensi menimbulkan keledakan atau kebocoran pada kilang. Adek, Kombinasi keduanya Kina, jauh pada zona risiko ekstrim angkat telepon papa itu. yang menurut prinsip alat tergolong tidak dapat diterima dan wajib dievaluasi, bukan sekedar ditunda. Selanjutnya Jangan masuk sama akan aku. dijelaskan oleh Sang Arsi. Baik, keputusan manajer. Berdasarkan seluruh analisis tersebut, saya sebagai manajer perawatan, kami memutuskan untuk memilih opsi A, yaitu melakukan perbaikan sekarang juga. Alasannya jelas. Secara finansial, nilai ekspektasi kerugian opsi B jauh melebihi biaya pasti opsi A. Konservatif, secara keselamatan, risiko 35% berada di zona ekstrim yang tidak dapat diterima. Risiko pada opsi A bersifat terbatas, dapat diprediksi. Sementara itu, risiko pada opsi B berpotensi menelan korban jiwa yang tidak bisa dikompensasi dengan uang. Strategi mitigasi. Untuk mendukung pelaksanaan opsi A secara optimal, kami merekomendasikan langkah mitigasi, yaitu melakukan root cause analysis untuk memahami mengapa korupsi tidak terdeteksi sebelumnya, mempercepat perbaikan dengan menambah shift kerja, meningkatkan lapisan anti korupsi pada kondistilasi, menerapkan risk-based inspection dengan sensor pemantau korupsi, berkomunikasi secara transparan dengan direktur utama, serta mendokumentasikan seluruh proses sebagai bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan. Selanjutnya kesimpulan dan rekomendasi. Sebagai penutup analisis, keputusan ini bukan sekedar soal angka, melainkan soal keseimbangan antara keberlanjutan operasional dan keselamatan jangka panjang. Kami merekomendasikan opsi A untuk disetujui oleh Direktur Tolong Utama jangan lewat. dengan memandang biaya 22 miliar rupiah sebagai investasi keselamatan, bukan sekedar kerugian. Strategi mitigasi yang telah kami uraikan wajib dijalankan agar kejadian serupa tidak terulang. Atas pendapatan jangka pendek. Demikian presentasi simulasi krisis dalam meja kerja manajer perawatan ini kami sampaikan. Terima kasih telah menyimak analisis finansial, analisis keselamatan, hingga keputusan akhir yang kami ambil. Kami berharap studi kasus ini dapat memberikan gambaran nyata bagaimana seorang manajer perawatan menyeimbangkan pertimbangan biaya dengan keselamatan dalam pengambilan keputusan kritis. Terima kasih. Sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.